Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali nih kita mendengar anggapan bahwa seorang pelajar itu gak mungkin bisa sukses di dua bidang, akademik dan juga non-akademik. Pasti kalau misalnya mau akademik yang bagus, kita harus mengorbanin non-akademik. Kalau non-akademiknya bagus, kita harus mengorbanin nilai-nilai kita. Tapi jalan hidup itu berbeda, yang dimana hanya itu bisa stabil di dua-duanya. Pertama, awalnya rata-rata pekerja sebelumnya kalau yang belum tahu, hanya semasa SMA adalah SMA di awal Fisal Boarding School yang terletak di Pengasinan. Semasa SMA hanya adalah siswa yang aktif atau murid yang aktif di bidang akademik dan juga akademik. Di bidang akademik hanya selalu straight dengan 40 sampai 90 dan sama 3 tahun dari kelas 10 hingga kelas 12. Dan di bidang akademik ada menjuarai beberapa kejuaraan di dalam cabur basket. Nah, ketika itu juara Universitas juara 1 dan lain-lainnya. Nah, aktif di non akademik itu bukanlah kayak hambatan lah. Di non akademik itu banyak yang kalian bisa pelajari. Kalian bisa belajar di lapangan, contohnya yang main basket. Siapa aja yang main basket di sini? Oh, 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang ya. Kalian bisa belajar apa ini dari main basket? Sportivitas, terus? Sama. Terus apa lagi ada nggak? Operasional, benar banget. Kalian bisa belajar di luar lapangan seperti sportivitas, kerjasama, dan juga teamwork. Sama aja gitu, sama teamwork ya. Nah, kalau kalian teamwork dan sportivitas itu, kalian nggak bisa dapetin yang ada di kelas. Kayak tadi misalnya kalian habis belajar apa tadi nih? Kimia. Kalian di kimia nggak bakal belajar kan tentang sportivitas dan juga teamwork. Yang kalian pelajarin adalah satuan-satuan kimia, SPDF, dan juga natrium klorida dan lain-lain kan. Kalian nggak bakal bisa tentang sportivitas. Nah, terus olahannya itu dulu ikut yang namanya organisasi di sekolah, OSIS. Dimana ini menjadi ketua keamanan. Seperti siapa nama kamu coba? Asia. Asia jadi ketua keamanan ya? Kira-kira apa aja yang bisa didapetin pas jadi ketua keamanan? Jadi lebih disiplin. Jadi lebih disiplin. Terus apa lagi? Bisa public speaking. Nah, bisa public speaking dan juga jadi lebih disiplin itu adalah keunggulan ketika kita masuk ke organisasi siswa. Yang dimana itu juga menerapkan kita meningkatkan leadership di dalam diri kita menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya akademik, apa aja sih profit yang kita dapetin kalau misalnya kita fokus di bidang akademik juga? Pertama, kalian bisa mendapatkan rapot yang bagus. Dan kedua, kalian bisa mendaftarkan diri kalian ketika nanti ada SNMP, untuk SNMP itu untuk buat persiapan kalian ketika kalian mau masuk kuliah. Nah, kalau kalian fokus di dua akademik, itu kalian bisa dapat profit yang dibilang cukup banyak. Hanya ini masuk UMN ini itu beasiswa dari basket dan juga tes. Yang dimana tesnya itu ya kita menggunakan skill akademik kita, dan kalau misalnya tes yang basket itu menggunakan skill akademik. Jadi ketika dibarengin kita mempunyai profit yang banyak, yaitu mendapat beasiswa 100%. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi, kalian nggak perlu bayar orang tua lagi, kalian ibaratnya kuliah pakai uang kalian sendiri. Jadi kalian nggak ada repotin orang tua. Nah, selama di kampus juga aneh itu sekarang kuliah 2, di mana ada UMN dan juga Universitas Islam Madinah, yaitu daerah Saudi. Dan di mana kuliahnya itu baru ada dapetin pas tahun ini, beberapa bulan kebelakangan. Anda udah daftar dari tahun lalu, yaitu juga sebenarnya adalah mimpi Anda dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu Anda pengen, dari anak kecil pengen banget yang namanya masuk di Universitas Islam Madinah. Universitas impian para santri lah, impian para murid-murid di sekolah Islam, impian murid-murid di sekolah Fisal Boarding School pasti. Dimana sekali juga senang ketika mendengar kabar kalau misalnya di angkatan kalian 2 orang yang terima di Universitas Islam Madinah, yaitu ada Ane, Aziz, dan juga Pasha. Nah, Ane ini ngedapetin ini bukan secara cuma-cuma, nggak kayak gambling, nggak kayak cuma daftar secara baru terima, nggak kayak gitu. Ane juga usaha keras.
di mana katanya akademik juga non akademik, ngumpulin banyak prestasi, ngumpulin banyak sertifikat, dan juga katanya gimana sih nih cara belajar bahasa Arab yang baik dan benar. Ketika Anda udah dapat semua itu, Anda daftar lah ke website yang namanya itu IU.edu.sk. Itu udah pendaftaran untuk Madinah. Nah, ketika Anda daftar, Anda lihat nih kira-kira apa aja sih yang kita perluin. Yang diperluin pertama nih, kalau kalian ingin masuk Madinah ya, kalian harus bisa bahasa Arab, pasti dong bisa bahasa Arab. Terus ada hafal Quran minimal 5 juz, dan juga persyaratan lainnya sebenarnya persyaratan simpel seperti surat bebas kriminal dan lain-lainnya. Nah, selama Anda menunggu setelah Anda daftar, yang Anda lakuin adalah berdoa kepada Allah, ibadah jangan putus, yaitu habis itu kalian kalau tentang ini enggak, iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiatan. Kalian harus ada media untuk kalian juga, yang dimana kalau misalnya iman itu naik turun. Jadi kalau kalian sering sholat, ya iman kalian naik terus. Cuma kalau kalian hindari sholat, iman kalian akan pelan-pelan turun. Jadi kalian kalau ingin mendaftar ke Madinah, kalian harus merasa kalau diri kalian cocok Pak. Anda juga sampai hari ini juga belum merasa puas dengan diri Anda kalau Anda itu pengen berangkat ke sana. Yang dimana Anda kayak masih banyak aja kesalahan dalam diri Anda yang belum bisa dibenerin lah. Tapi kita sama-sama belajar, pelan-pelan kita benahin diri kita untuk menjadi yang lebih baik dari yang terbaik pas kita untuk berangkat ke Madinah. Habis itu juga kalian ini kelas 11 ya? 11 SMA. 11 SMA sekarang kesibukannya ngapain? OSIS. Ribet gak sih OSIS itu? Ribet ya? Kalian pada keributan banget nih, apa kayak, wah gila nih, apa OSIS lagi ribet banget nih. Terus kayak, aduh gue jadi gak bisa basket. Pernah mikir gitu apa ya Pak ya? Pernah dong? Nah sih kalau kayak gitu, sebenarnya itu ada maknanya. Dimana kalian ketika, aduh gak bisa basket, atau masuk OSIS, itu kalian dapat yang namanya belajar hidup lapangan dada. Kalian harus mengikhlaskan satu yang kalian inginkan demi kewajiban. Nanti kalian bakal ngerasain juga dimana nanti pas kalian kuliah. Itu kayak sekarang saya ini. Saya sekarang ngerjain juga SIM yang dimana ya mungkin harus ada yang dikorbankan dari bisa nongkrong tadinya, tapi kita harus kerja UTS. Misalnya saya pengen main game, tapi harus kerja UTS. Dan dimana kalau kalian kuliah itu jadi lebih luas, jadi campur lebih luas. Dan dimana kalian itu kan bicara sama deadline, bukan namanya kalau kayak tadi. Gitu. Nah, terus bener banget nih kayak keseimbangan itulah yang akhirnya tuh membuka jalan bagi saya sendiri buat bisa masuk ke Universitas Islam Madinah. Dan dimana Universitas Islam Madinah ini nunggunya bisa 2 tahun sampai 4 tahun. Oke. Dan itu mungkin kalau kalian ingin masuk ke Universitas Islam Madinah dan pengen tanya-tanya saya, bisa ngomong langsung ke saya lewat chat saya ataupun Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.